Degenerasi adalah racun paling mematikan bagi sebuah bangsa. Kita kehilangan regenerasi petani secepat kita kehilangan minat pada warisan sendiri. Ladang dianggap kuno, kotor, dan tak punya masa depan. Tapi bagaimana jika pemberontakan yang sesungguhnya bukanlah tentang melawan sistem dari jalanan, melainkan dengan memegang cangkul dan menjaga apa yang tersisa. Perkenalkan, Partisna atau sering dipanggil Bugs, seorang petani muda yang berasal dari Gunung Kidul. Ia bukan hanya sekedar petani, tetapi juga seorang anak pang. Perkenalkan, nama saya Pratisna Benendre. Terus teman-teman tuh manggil si Bag. Saya dari kelompok petani pang Gunung Kidul, beralamat di Padukuhan Kalangan, Kalurahan Ngipak, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 2018, Bugs mulai mendirikan komunitas petani pang. Alasan Bugs membuat komunitas ini karena ia ingin meneruskan perjuangan para petani lansia di daerahnya. Ia menyadari permasalahan yang ada pada pertanian di berbagai daerah ternyata sama, yaitu tidak adanya regenerasi petani. Lalu, dari manakah ide Bugs untuk menggabungkan pertanian dan pang? Hubungan antara pang sama petani itu benarnya tidak jauh, Mas. Teman-teman pang itu kan adalah teman-teman pergerakan ya, teman-teman idealis, ideologi yang mereka selalu peka akan isu-isu yang ada di sosial maupun di komunitas ataupun di pemerintahan atau di apapun. Tetapi sampai hari ini mereka itu beberapa itu kan masih fokus di scene, di tulisan ataupun di lirik lagu ataupun di perlawanan, di aksi-aksi, tetapi mereka tidak masuk ke ranah yang lebih dalam. Beberapa ya, tapi kalau beberapa sudah masuk lah. Itu kan mereka masih jarang untuk masuk ke dalam ranah yang mereka soroti gitu loh. Nah akhirnya mereka masuk tak aja lah lebih dalam daripada kita hanya sekelah berteriak ataupun apapun. Ayo kita terjun, kita melakukan apa yang selama ini kita soroti gitu loh. Nah akhirnya teman-teman itu mau nggak mau, akhirnya mereka setuju dengan itu semua, dan kita akhirnya bisa masuk ke lahan pertanian, kita masuk ke aktivitas pertanian. Itulah yang terjadi saat ini. Yang jelas pang dan pertanian itu tidaklah jauh. Pang dan pertanian itu sangat dekat, dan beberapa dari mereka itu kan juga orang-orang yang ternyata suka dengan aktivitas itu sendiri. Kalau stigma atau penilaian setiap orang itu pasti adalah positif negatif, itu jelas. Jangankan untuk kita yang berdandanan seperti ini, berkegiatan seperti ini, dengan gaya yang seperti teman-teman itu, teman-teman petani pang itu, kalau ada yang berpikir kurang bagus itu wajar gitu loh. Karena jangankan kita yang seperti ini, kadang yang berpakaian rapi aja banyak orang itu berpikirnya kurang bagus gitu loh. Itu pun wajar, karena segala sesuatu pasti ada sebuah penilaian ataupun sisi-sisi penglihatan dari segala aspek gitu loh. Kalau yang jelas akhirnya kita berdamai dengan itu semua gitu loh. Yang jelas ada beberapa orang yang meragukan kita untuk terjun ke aktivitas pertanian tuh ada. Dan hampir saat itu 70% itu. Hampir nyerah itu ada momen di mana kita hampir menyerah saat itu gitu loh. Karena terlalu tinggi cita-cita kita saat itu. Kita mau saat itu terjun ke pertanian tapi dengan sistem organik.
Wah, itu sangat sulit bagi kita gitu loh. Apalagi teman-teman jalanan itu kan tidak punya basic pertanian pertama. Yang kedua, mereka tidak pernah beraktivitas di pertanian. Mereka tidak tahu caranya memakai alat-alat pertanian. Mereka tidak belajar apa itu hama, gulma, dan lain-lain, pH tanah, dan lain-lain. Nah, banyak hal yang akhirnya kita belajar, termasuk dari pupuk dan lain-lain gitu loh. Dan saat itu kita sempat gagal berapa kali, itu di tanaman cabai, di tanaman sayur itu gagal. Dan kita sempat mau menyerah gitu loh, karena modal kita yang pas-pasan saat itu dan sudah habis untuk beberapa hal yang lainnya. Tetapi kita semangat lagi, mosok yo pangarak seremeh itu gitu loh. Akhirnya kita berusaha lagi dengan sekuat mungkin, dan akhirnya kita membuat terobosan-terobosan untuk pembuatan pupuk cair, pupuk padat, untuk menghemat setiap biaya itu tadi. Karena segala sesuatunya dulu memang kita organik, tetapi kan masih beli ya. Jadi yang jelas modal sama apa ya, ilmu kita yang kurang gitu loh. Akhirnya ya sempat mau menyerah, tetapi akhirnya ya 8 tahun sampai hari ini Petani Pang berdiri itu masih berjalan dengan bagus. Ya, selamat siang. Ini kita di rumah produksi pupuk punya Petani Pang Gunung Kidul. Ini adalah salah satu produk kita, pupuk padat, yang kita buat tanggal 15 Mei 2026, dan kita harus buka ini benerin tanggal 6 Juni 2026 karena harus kita timbun selama 21 hari. Tetapi kita buka, kita review bareng-bareng. Nah, ini pupuk padat kita. Ini pupuk padat, ini bahannya ini kohe kambing, kotoran hewan, terus ada daun jati, terus ada daun kolokopok, ada daun bambu, arang, dolomit, sama ada lagi cangkang telur. Ini kita giling halus semuanya dulu, terus setelah itu kita semprot pakai pupuk cair kita, pupuk cair. Nah, terus kita timbun ini untuk besok tanaman penyuburan akar sama batang sama daun. Itu di situ. Jadi kita nunggu 21 hari untuk pupuk padat kita. Saat masyarakat mau mengambil sayur di tempat kami, saat masyarakat mau memberikan lahannya untuk kita garap, saat masyarakat mau ngobrol mendampingi cara kita bertani, itulah awal mula bagaimana masyarakat ternyata support pergerakan kita gitu loh. Karena banyak tanah yang diserahkan oleh masyarakat petani lokal untuk kita garap gitu loh sampai hari ini, dan masyarakat banyak yang datang untuk mendampingi kita juga, mengajari beberapa teknik pertanian ataupun pembuatan pupuk ataupun pengenalan tentang tanah dan lain-lain gitu loh, tentang komunikasi bibit, komunikasi apapun itu. Dan saat masyarakat mau datang mengambil beberapa hasil panen kita, itu adalah awal bagaimana kita akhirnya bisa bekerja sama dengan masyarakat, dan masyarakat terbuka dengan apa yang menjadi pergerakan kita. Ya, awal-awalnya ya kaget Mas, kan stigma masyarakat kalau anak pang itu kan jelek ya Mas. Nggak tahu kalau sebenarnya tuh mengarahnya yang ke baik. Sempat khawatir. Khawatirnya kenapa? Ya takutnya kan kalau ikut-ikut anak pang terus pergi dari rumah terus nggak pulang gitu loh Mas. Ya kalau awalnya tahu ya udah mau gimana. Terus kan ikutnya juga ke hal yang baik. Ini diajak bertani, diajak pernah dilatih Mas, untuk kaos-kaos itu loh, sablon. Kalau sebelumnya kan sering main jauh
Kalau sekarang tuh udah jarang. Ya, masyarakat di sini untuk pemudanya itu kan dulunya ya tetap ada acara Mas. Paling acara-acara 17-an itu kalau ada KKN, nah, kalau ada KKN datang ke dusun itu ya, itu mereka ada, tapi kan itu kan berbicara tentang satu padukuhan. Mungkin kalangan 1 ataupun kalangan 2 dan belum bisa bersatu gitu loh. Nah, semenjak kurang lebih 4 tahun yang lalu pertama kali ada event 17-an di tempat kami, akhirnya dua pemuda ini, dua padukan ini bisa bergabung, menyatu untuk bersama-sama membuat sebuah event saat itu, dan sampai hari ini juga masih berlanjut. Ternyata mereka juga merasakan ternyata enak ya untuk bersama-sama gitu. Walaupun benar semakin banyak kepala itu kan tetap semakin banyak permasalahan, tetapi saat banyak kepala ini dengan satu tujuan dan yang jelas itu untuk tujuan baik, bagaimana caranya kita bisa memajukan sebuah padukuhan ataupun dusun, mereka juga akhirnya bisa kok bersama-sama dengan kita. Ya banyak temannya Mas, terutama banyak temannya. Kedua itu bisa bertani, ya dipandang sebelah mata itu ya dipandang ada jeleknya, ada bagusnya. Ada yang berpikir kayak bermain narkoba atau minum-minuman keras, tapi kan di sini enggak Mas. Orang tua itu ya mendukung Mas, juga mendukung. Untuk pertama kalinya mungkin saya belum kenal, tapi karena di Karang Taruna ada Mas Bak, nah saya mulai kenal pang itu dari situ, dari Karang Taruna mengenal Mas Bak begitu. Ada, karena kan mungkin kan kalau kita mikir anak pang, dengar anak pang itu pasti kan dengan nakal, terus menyeramkan dan lain-lain. Nah pasti saya awal berpikir tuh kayak gitu, nanti kalau misal satu komunitas sama Mas Bak, kalau ada gimana, terus takutnya kalau ada apa-apa, terus takutnya mengarah hal-hal ke yang negatif begitu. Itu saya juga awal-awal mikir 2 kali, tapi karena teman-teman juga ikut, jadi saya ikut teman-teman. Terus ada beberapa omongan warga yang saya dengar itu kayak sebenarnya nggak gitu loh, sebenarnya gini begitu. Rasanya itu pasti senang ya buat menambah relasi juga, terus kayak sebenarnya itu anak-anak pang juga itu ramah, terus juga menghormati kita. Nah itu membuat salah satu hal yang baru bagi saya, terus sebuah relasi yang baru. Terus untuk kesannya ketika saya masuk komunitas ini pastinya saya senang, saya bisa kayak jadinya kayak saya punya cerita hal baru, apalagi tentang pengalaman ini yang tentunya bagi saya pertama kali, apalagi untuk bertani gitu. Pastinya ada. Kalau sebelumnya saya kalau pas libur pastinya cuma di rumah, terus cuma tidur, bantuin orang tua. Nah sekarang kayak bisa mengisi waktu luang juga, ada kewajiban kayak menyiram tanaman begitu di lahan. Terus jadi kayak daripada waktu saya terbuang sia-sia untuk cuma main HP, saya bisa belajar untuk bertani begitu. Uniknya sistem kerja di organisasi ini tidak begitu terikat. Bugs tidak mengekang anggotanya dalam berkegiatan sehari-hari. Hal ini ia lakukan karena merasa tidak bisa memberikan apapun kepada anggotanya. Saya hanya bisa memberikan tempat untuk kita bersama belajar gitu loh. Nah, kalau sistem kerjanya itu pasti kita akan bersama-sama itu saat mungkin tanam raya ataupun panen raya ataupun hal-hal yang lainnya. Tetapi kalau untuk keseharian, hari-hari biasa itu ya kalau dari teman-teman petani pang itu ya siapa yang bisa datang gitu loh. Nah, kalau untuk penghasilan, pembagian penghasilan petani pang itu hampir teman-teman tidak mengambil hasilnya gitu loh, karena itu tadi uang dari hasil panen itu kalau teman-teman itu kita bagikan Mas. Mungkin itu kalau untuk teman-teman kita tidak menerima hasil,
teman petani pang tidak menerima hasil dari setiap pekerjaan kita, karena teman-teman sendiri juga melakukan yang jelas ilmu itu tadi, Mas. Mungkin itu. Saya paham banget, saya tahu banget apa yang terjadi di lahan ini. Hampir tidak ada petani muda sebelum kita masuk ke sini, dan akhirnya hari ini banyak petani, banyak anak-anak muda mau terjun ke lahan, mau terjun ke sawah, ya sekedar mereka semprot tanaman, sekedar mereka memupuk, sekedar mereka mengaliri air ke lahan, sekedar mereka mengirim makanan atau minuman kepada orang tua mereka. Tapi yang jelas ada sebuah aktivitas anak muda, ada aktivitas sebuah pergerakan yang kembali lagi ke lahan. Jadi banyak pergerakan yang saya pribadi ataupun bersama teman-teman petani pang itu sangat kita lakukan, kerjakan, sekedar untuk bagaimana anak muda, anak kecil, regenerasi ini bisa menikmati pertanian. Ya sekedar seperti ini, siang datang ke lahan di tengah sawah, di bawah gubuk yang mungkin kecil, tetapi menikmati udara di tempat ini, melihat burung, mendengarkan ocehan burung, ataupun melihat banyak aktivitas di sini itu sangat menyenangkan. Hari ini kita di lahan ketiga. Setelah tadi lahan 1 kita padi, lahan 2 baru persiapan tanam. Ini di lahan 3, nanti kita lanjut ke lahan 4, lahan 5, lahan 6. Ini lahan 3 ini kita tanami kacang panjang. Ini usia 1 bulan. Jadi kita harus telaten-telaten merambatkan ini ujung-ujungnya agar nanti si buah tidak tidak sampai ke tanah gitu. Karena ini kacang panjang ini dengan panjangan 1 meteran. Jadi bagaimana caranya ini tidak nyentuh tanah. Benernya yang paling aman itu pakai sistem tali. Jadi tidak kayu kayak gini, karena ini kemarin hanya memanfaatkan kayu dari sisa tebangan tetangga kita pakai untuk ini. Jadi ya seadanya, tetapi ya ini tadi kita harus telaten-telaten agar ini bisa naik. Sampai hari ini belum ada bantuan dari pemerintah, belum ada sama sekali dari tingkat nasional sampai tingkat daerah, belum ada bantuan. Dan saya pribadi bersama teman-teman pang itu tidak memerlukan bantuan mereka. Saya tidak memerlukan bantuan dari pemerintah. Tetapi kalaupun pemerintah itu datang membantu, bantulah regenerasi petani kita, bantulah pemuda kita, bantulah dengan segala sesuatunya. Kalau teman pang ini tidak perlu dibantu, tetapi regenerasi inilah yang harus mereka bantu gitu loh. Mereka butuh alat, mereka butuh bibit, mereka butuh pupuk, mereka butuh ilmu. Dan mari bersama-sama kita gandengan tangan, kita kerjasama gitu loh. Jangan pernah takut gagal. Untuk para pemuda dimanapun kalian berada, jangan pernah takut gagal di pertanian. Belajar dengan skala kecil, belajar dengan seadanya, lahan seadanya, ataupun nanti dengan media-media tertentu, polybag ataupun apapun. Belajarlah memahami tanaman itu, belajarlah memahami struktur tanah, belajarlah tentang pupuk, belajarlah tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, nanti setelah itu monggo, dan kita juga sangat terbuka untuk sama-sama belajar, karena kita sendiri juga masih banyak belajar. Harapan saya untuk petani pang dan untuk padukuhan desa di mana kami tinggal di tempat ini adalah bagaimana kita bisa mencetak regenerasi petani, kita bisa mencetak petani-petani muda. Karena apa? Kita sangat kritis petani yang ada di desa-desa ataupun mungkin menyeluruh dimanapun berada. Tetapi semoga virus-virus ini menjadi sebuah virus kebaikan. Akhirnya banyak petani muda. Karena apa?
sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kita masih memerlukan makan, kita masih memerlukan sayur, kita masih memerlukan buah, dan itu hanya bisa didapat dari petani gitu loh. Masa iya sekaya apapun kita hanya akan menikmati hasil-hasil dari orang-orang luar sana ataupun orang-orang negeri lain gitu loh. Sedangkan tanah kita tanah yang subur, air kita air yang melimpah gitu loh. Mari kita lakukan yang terbaik, dan saya yakin penghasilan itu bisa datang dari tangan-tangan kreatif dengan ide-ide kreatif di padukuhan gitu loh. Karena regenerasi sekarang sudah banyak hal yang bisa membantu, dari alat-alat, dari lain-lain, dan semoga ada inovasi-inovasi terbaik. Tapi kalaupun masih banyak pemuda yang harus menuntut sebuah pendidikan atau pekerjaan, ya tidak masalah gitu loh. Tetapi kalau bisa segeralah pulang untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk tanah kita, untuk masyarakat kita. Mungkin itu.